adalah ruang konseling individual. Kebetulan tadi kita sudah ada janjian ya hari ini. Iya betul. Kalau tidak salah jam 10. Iya betul, jam 10. Nah, tadi Risa kesininya naik apa? Kebetulan tadi naik Gojek. Memang dari mana? Rumahnya kebetulan deket sih di KP 3B. Oh, lumayan deket juga ya. Berarti tadi kesininya enak dong ya? Nggak ada kendala apapun. Tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada Risa. Apakah Risa sebelumnya sudah pernah konseling? Belum pernah. Oh, belum pernah. Berarti ini pertama kalinya ya? Iya. Nah, karena ini pertama kalinya Risa, saya ucapkan terima kasih. Dan saya merasa terhormat sekali karena Risa hari ini sudah memilih saya sebagai konselor. Dan mudah-mudahan konseling hari ini berjalan dengan baik ya. Ya. Karena ini pertama kalinya untuk Risa konseling, saya ingin menyatukan persepsi kita berdua terlebih dahulu agar Risa tidak banyak berharap kepada saya dan Risa pun tidak kecewa kepada saya. Maka dari itu kita satukan dulu konsepsi kita berdua. Sekarang kita lakukan adalah konseling individual. Risa sudah tahu apa itu konseling individual? Belum tahu. Nah, konseling individual itu adalah salah satu dari banyaknya jenis layanan yang ada dalam konseling. Dilakukan oleh saya sebagai konselor dan Risa sebagai klien secara face to face. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu agar Risa dapat menuntaskan masalah dan Risa pun mampu gitu mandiri dan mengendalikan diri begitu. Supaya Risa percaya kepada saya, ada asas yang kami pegang teguh sebagai konselor dalam melayani klien kami. Nah, yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi ketika Risa Risa itu tidak perlu takut, tidak perlu ragu apa yang nanti Risa ceritakan akan saya rahasiakan, dan jika Risa bilang ini rahasia maka saya bertanggung jawab untuk merahasiakannya. Yang kedua itu ada yang namanya asas kesukarela. Saya lihat hari ini Risa kesini datang sendiri, mendaftar sendiri untuk konseling hari ini. Berarti Risa sudah sukarela ya. Kalau Risa tidak sukarela, maka saya akan sulit membantu Risa dalam menuntaskan masalah. Maka dari itu saya izin bertanya kepada Risa, apakah Risa hari ini sukarela menjalani konseling? Sukarela. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi apapun nanti yang Risa ceritakan terbuka saja yang selebar-lebarnya agar kita dapat menemukan solusi terbaik untuk masalah Risa. Begitu ya? Ya. Dan yang keempat itu ada yang namanya asas kekinian. Nah, masalah apapun yang Risa anggap berat saat ini, maka itu yang harus kita selesaikan. Maka dari itu kita harus pegang teguh nih asas kekinian. Dan yang terakhir itu ada yang namanya dan perlu Risa pahami bahwasanya ada yang namanya asas keputusan berada di tangan klien. Jadi jika Risa bilang saya tidak bisa melakukannya, maka tidak kita lakukan. Ketika Risa bilang ini lanjutkan, maka kita lanjutkan. Dan kalau tidak bisa, maka kita selesaikan. Jadi semua keputusan apapun itu berada di tangan Risa, dan saya tidak akan memaksa apapun dari Risa pada konseling hari ini begitu. Nah, untuk yang tadi sudah saya sampaikan, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sebelum mulai konseling hari ini, alangkah baiknya kita membacakan lafaz basmalah. Oke, apa yang mau Risa ceritakan? Saya ngerasa sedih, Bu. Ketika saya tampil di depan kelas, saya sangat gugup, terus takut. Terus apa yang Risa lakukan pas waktu tampil di depan kelas? Ketika saya gugup, saya hanya diam aja. Iya. Terus saya sedih, Bu. Ketika saya tampil di depan kelas, saya itu gugup terus takut. Terus apa yang terjadi pas Risa tuh tampil di depan kelas? Saya gemetar. Berarti pas waktu Risa gemetar itu apa yang Risa lakukan? Biasanya saya cuma diam. Berarti kamu cuma diam gitu ya, nggak ngapa-ngapain? Iya, Bu, nggak ngapa-ngapain. Nah, berarti kamu tuh memikirkan bahwasanya saya tuh harus sempurna gitu di depan kelas.
Iya Bu, karena saya takut ditertawakan oleh teman-teman saya. Berarti Risa berpikir bahwasannya ketika tampil di depan kelas, ketika presentasi berarti harus sempurna begitu ya? Iya Bu, karena saya takut ditertawakan oleh teman-teman saya. Risa sudah mencoba melakukan sesuatu saat presentasi supaya tidak gugup. Belum Bu, Lalu kalau belum mencoba, kenapa Risa harus berpikiran negatif? saya tidak tahu Bu, tapi saya akan mencoba ke depannya. Bagus. Terus apa rencana Risa ke depannya? Rencana ke depannya itu saya akan berpenampilan rapi, terus sebelum memulai presentasi atau sebelum melakukan sesuatu saya akan berdoa terlebih dahulu. Oke, lalu apa yang Risa dapatkan dalam konseling hari ini? Yang pastinya solusi ya. Terus saya juga udah lega gitu, udah bisa terbuka sama ibu sepenuhnya. Oke, saya ucapkan juga terima kasih karena Risa sudah mampu menjadi pribadi yang mandiri dalam menemukan solusi dengan dibantu oleh saya. Dan saya juga mau mengucapkan maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan didengar oleh Risa. Dan mungkin sebelum mengakhiri sesi konseling hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.